Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang komunikasi melalui surat bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Salsabila Sabita Purnomo Putri. Yang kedua, Belinda Masyita Salsabila. Yang ketiga, Lolita Regina Cahyani. Yang keempat, Titi Eka Dewi Rahmawati. Yang kelima, Konita Nur Aziza. Yang keenam, Hanira Hansa. Yang ketujuh, Diajeng Salsabila Kautsar. Dan yang terakhir, Intan Maharani Febrilia Ninglum. Korespondensi adalah kegiatan berbahasa yang dilakukan dalam komunikasi tertulis. Di dalam dunia bisnis, kegiatan korespondensi seringkali dilakukan. Kata korespondensi sendiri memiliki dua arti, yaitu pertama, komunikasi melalui surat, dan yang kedua, hubungan atau kesamaan. Berdasarkan itu, korespondensi surat bisnis dapat diartikan sebagai komunikasi tertulis mengenai hubungan bisnis dengan perantaraan surat. Istilah lain yang sering dipakai sebagai sinonim dari korespondensi adalah surat menyurat. Fungsi surat sebagai perantara korespondensi bisnis bermacam-macam. Surat sendiri memiliki fungsi utama yaitu sebagai sarana komunikasi. Pesan yang disampaikan oleh surat adalah pemberitahuan, permintaan, atau gagasan. Direct request atau permintaan langsung dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Sebagai contoh, suatu organisasi tertentu mengajukan permintaan informasi tentang produk baru kepada suatu organisasi lain dengan menggunakan media elektronik, seperti telepon, faksimal, atau email. Ketika audiens mulai tertarik dengan apa yang kita sampaikan atau mulai berinteraksi dengan komunikator, maka pesan-pesan bisnis sebaiknya disampaikan melalui pendekatan langsung atau direct approach. Organisasi direct request mencakup pembukaan, penjelasan rinci, dan penutup. Cara pembuatan direct request. Yang pertama, jelaskan masalah yang dihadapi secara detail. Uraikan dengan jelas dan detail masalah atau keluhan yang dirasakan, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami apa masalah yang sebenarnya. Yang kedua, lampirkan informasi pendukung seperti faktur pembelian. Untuk lebih memperkuat suatu pengaduan, tak lupa kita harus memberikan bukti-bukti atau dokumen-dokumen pendukung yang penting, sehingga bisa memperkuat surat pengaduan yang kita buat. Yang ketiga, usahakan dalam membuat jangan menggunakan nada marah atau emosional. Dalam pembuatan surat pengaduan, diusahakan untuk bersifat rasional dan jangan sampai bersifat emosional. Yang keempat, permintaan aksi khusus. Untuk pembuatan surat pengaduan, diperlukannya penjelasan apa harapan atau keinginan yang diinginkan terhadap adanya pengaduan tersebut. Dan tidak kalah pentingnya, jangan lupa kita mencantumkan nama, alamat, dan nomor telepon secara lengkap dan detail. Pesan rutin dan pesan positif. Pesan rutin adalah pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang berulang. Perlu dilakukan atau dijawab secepatnya. Pesan rutin sangat beragam dengan menggunakan pendekatan langsung, seperti surat masuk, surat keluar, memo, keluhan, rekomendasi, permintaan informasi, kredit, atau penawaran. Pesan rutin umumnya pendek dan sederhana. Pesan positif adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain, yang meliputi good news dan goodwill. Pengorganisasian permintaan pesan rutin dan pesan positif menggunakan pendekatan langsung atau deduktif. Kebanyakan pesan rutin dan pesan positif diminati oleh pembaca karena pesan-pesan tersebut berisi tentang informasi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan bisnis setiap harinya. Strategi penulisan pesan-pesan positif. Ketika sedang merespon secara positif penyampaian pesan-pesan good news dan goodwill, seseorang dapat menggunakan pendekatan langsung atau direct approach.
Hal itu dilakukan karena pembaca pada umumnya tertarik atas apa yang ingin disampaikan. Ada 3 komponen penting dalam penulisan pesan-pesan positif. Yang pertama, ide-ide pokok yang jelas. Penulisan pesan-pesan positif yang menggunakan pendekatan langsung pada umumnya diawali dengan pernyataan ide pokok yang jelas yang berkaitan dengan pesan-pesan positif yang akan disampaikan kepada pembaca. Hampir semua komunikasi bisnis mempunyai tujuan yang mendasar. Yang pertama, menyampaikan informasi, dan yang kedua, mendapatkan tanggapan atau memunculkan sikap yang menyenangkan pembaca, atau paling tidak membuat mereka mau menerima pesan-pesan yang disampaikan. Yang kedua, penjelasan rinci. Komunikasi yang dilakukan dapat diekspresikan dengan sebuah atau 2 buah kalimat, tetapi perlu dijelaskan poin-poinnya secara lengkap, sehingga pembaca tidak merasa bingung atau ragu-ragu terhadap isi atau substansi pesan. Yang ketiga, penutup surat. Pesan-pesan telah disampaikan memungkinkan akan berhasil dan jika pembaca memperoleh kesan-kesan yang menyenangkan. Atau paling tidak mereka dapat menerima pesan-pesan disampaikan dengan baik. Yang tak boleh dilupakan adalah akhiri bagian penutup surat dengan suatu pernyataan sikap keramahan dan kesopanan sebagai sebuah bentuk apresiasi yang diberikan kepada orang lain. Pesan-pesan bad news. Bad news adalah berita yang tidak menyenangkan yang diterima oleh organisasi, perusahaan, maupun instansi. Oleh karena itu, bad news harus ditanggapi dengan secara bijaksana oleh setiap organisasi, perusahaan, bahkan instansi tertentu. Misalnya, penolakan lamaran kerja, penolakan kredit, penurunan pangkat, dan rasionalisasi pekerja. Pesan seperti itu sebaiknya menggunakan pendekatan tak langsung. Pembuatan dan penyampaiannya pesan bad news harus memperhatikan banyak hal, serta harus menggunakan cara yang tepat ketika penyampaian pesan dapat dilakukan secara efektif, namun tetap memperhatikan perasaan penerima pesan bad news. Cara menyampaikan bad news. Ketika melakukan tanggapan atas keluhan pelanggan, mengomunikasikan permasalahan tentang pesanan, atau memberitahuan perubahan kebijakan perusahaan yang dapat mempengaruhi citra organisasi bisnis secara negatif, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penyampaian bad news, yaitu dengan cara memberikan penjelasan secara terstruktur, memberikan pengertian kepada mereka, dan membicarakannya di tempat profesional, serta melakukannya tanpa memakai emosi. Yang kedua, penerimaan pesan tersebut. Yang ketiga, menjaga goodwill sebaik mungkin dengan audiens. Di samping itu juga perlu dijaga citra organisasi atau perusahaan sebaik mungkin. Menciptakan audience-centered tone. Nada atau intonasi Anda dalam menyampaikan bad news mampu memberikan kontribusi yang cukup penting sebagai efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis. Hal tersebut mempunyai 3 tujuan yang spesifik. Yang pertama, membantu audiens Anda mengerti bahwa bad news mengabarkan suatu keputusan yang tegas. Yang kedua, membantu audiens Anda mengerti bahwa keputusan Anda itu adalah adil. Yang ketiga, membantu audiens agar tetap memberikan goodwill kepada perusahaan. Dalam penyampaian pesan-pesan bad news, perlu diperhatikan bahwa Anda perlu menekankan apa tujuan audiens Anda. Carilah dan temukan apa yang terbaik bagi audiens dan gunakan pernyataan yang positif dan bukan negatif. Memilih perencanaan organisasional. Ada 2 perencanaan organisasional yang dapat diterapkan dalam menyampaikan pesan-pesan yang kurang menyenangkan bagi audiens atau bad news, yaitu pendekatan tak langsung atau indirect approach dan pendekatan langsung atau direct approach. Pendekatan langsung adalah pendekatan yang lazim digunakan untuk penulisan pesan-pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan kepada audiens. Dalam pendekatan tak langsung terdapat 4 bagian penting, yaitu pembuka, alasan, bad news, dan penutup. Pada tahap pembuka, pendekatan tak langsung adalah menciptakan audiens pada situasi yang netral melalui pernyataan tanpa beban bagi audiens Anda.
Pernyataan netral yang mengantarkan pernyataan bad news sering disebut dengan buffer. Kedua, alasan. Setelah membuat pernyataan yang bersifat netral, tahap berikutnya adalah memberikan alasan mengapa suatu keputusan tersebut harus diambil atau terjadi sebelum menyatakan apa keputusan yang sebenarnya. Jika Anda dapat menyajikan alasan yang efektif, hal tersebut dapat membantu audiens menyadari bahwa keputusan Anda adil maupun logis. Ketiga, bad news. Setelah Anda memberikan alasan mengapa suatu keputusan harus diambil, pada tahapan ini Anda dapat secara langsung mengemukakan apa keputusan yang diambil, seperti keputusan menolak lamaran kerja, menolak permintaan kredit, pemutusan hubungan kerja atau PHK, mengumumkan kegagalan ujian, dan sebagainya. Terakhir, penutup. Setelah Anda menyampaikan pesan-pesan yang kurang menyenangkan, tahap berikutnya adalah memberikan kata penutup yang bersifat positif, hangat, bersahabat, dan lebih menyenangkan. Kemudian ada pendekatan langsung. Suatu pesan yang kurang menyenangkan yang diorganisasikan dengan pendekatan langsung atau direct approach akan diawali dengan suatu pernyataan bad news. Selanjutnya diikuti dengan berbagai alasan yang mendukungnya. Dan diakhiri dengan penutup yang bersahabat. Walau relatif jarang diterapkan, pendekatan ini memiliki suatu keuntungan yaitu audiens hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk sampai pada ide pokoknya yaitu bad news. Suatu pendekatan langsung dapat diterapkan jika penerima pesan lebih menyukai pesan langsung ke poin yang dituju, pesan tersebut mempunyai pengaruh yang kecil terhadap si penerima pesan, kemudian pesan disampaikan secara empati. Kemudian ada pesan-pesan persuasif. Pengertian dari pesan-pesan persuasif adalah usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan, pendapat, atau tindakan komunikan persuade, baik secara verbal maupun non-verbal untuk mencapai suatu tujuan. Perubahan yang terjadi bukan karena suatu tipuan atau tekanan, tetapi terhadap persetujuan dan kebebasan dalam membuat pilihan. Mengembangkan pesan-pesan persuasif. Dalam mengembangkan pesan-pesan persuasif, terdapat 4 komponen penting yaitu, yang pertama, menetapkan kredibilitas. Kredibilitas seseorang adalah kapabilitas seseorang untuk dapat dipercaya oleh orang lain. Salah satu cara untuk menumbuhkan kredibilitas seseorang adalah melalui fakta. Cara-cara lain untuk menambah kredibilitas antara lain: A. Jadilah seseorang yang ahli dalam bidang tertentu. B. Antusias terhadap materi yang disampaikan. C. Objektif dalam melakukan penilaian sesuatu. D. Kejujuran dapat menumbuhkan respek audiens. E. Intensitas yang baik akan membantu minat audiens. Kedua, kerangka argumentasi. Kebanyakan pesan-pesan persuasif mengikuti rencana organisasional AIDA, yaitu pertama, attention, kedua, interest, ketiga, desire, keempat, action atau tindakan. Attention atau perhatian. Pada fase ini, Anda harus dapat meyakinkan audiens segera di bagian permulaan bahwa Anda mempunyai sesuatu yang berguna untuk Anda sampaikan. Kemudian pada tahap interest atau minat, Anda menjelaskan relevasi pesan-pesan Anda dengan audiens. Kembangkan pernyataan yang telah disampaikan pada fase pertama dengan agak rinci. Tujuan Anda adalah bagaimana audiens Anda mampu berpikir. Ketiga, desire atau hasrat. Pada fase ini, Anda membuat audiens untuk mengubah keinginannya dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi audiens. Jika ide atau gagasan Anda sangat kompleks, cobalah mengimplementasikannya. Terakhir, action atau tadi tindakan. Pada fase ini, Anda menyarankan tindakan spesifik yang Anda inginkan terhadap audiens Anda. Selanjutnya, perlu diingatkan kembali bagaimana audiens akan memperoleh manfaat dari tindakan yang Anda lakukan tersebut. 3. Memiliki daya pemikat. Kebanyakan pesan-pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika atau logical appeals dan daya pemikat yang emosional atau emotional appeals untuk melakukan persuasi audiens. Dalam pemikat emosional, Anda dapat menggunakan atau memilih kata-kata yang sangat berpengaruh pada emosi seseorang. Misalnya,
kebebasan, merdeka, keberhasilan, nilai, penghargaan, kenyamanan, dan keamanan. Kemudian dalam pemikat logika, gunakan salah satu dari 3 jenis alasan berikut, yaitu pertama, analogi, menggunakan suatu alasan dari bukti-bukti spesifik menuju bukti-bukti spesifik pula. Kedua, induksi, memberikan alasan dari bukti-bukti spesifik menuju kesimpulan umum. Kemudian, deduksi, pemberian alasan dari yang bersifat umum untuk kesimpulan yang spesifik. Kemudian, menulis permintaan persuasif. Hal yang paling penting ketika menyusun permintaan persuasif untuk suatu tindakan adalah tetap menjaga batas-batas permintaannya. Oleh karena itu, dalam membuat suatu permintaan persuasif, perlu perhatian khusus terhadap manfaat yang didapat, baik secara langsung atau tak langsung, dalam memenuhi permintaan tersebut. Permintaan persuasif untuk tindakan. Pada kalimat pembuka, mulailah dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa Anda mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Kemudian selanjutnya, pada bagian pertengahan, gunakan kalimat yang mampu menarik minat dan harapan pembaca yang mencakup apa yang sebenarnya Anda ketahui tentang situasi yang Anda harapkan untuk suatu tindakan tertentu seperti fakta yang ada, manfaat bantuan, dan pengalaman yang mampu mendorong minat Anda tersebut. Dan permintaan dan pengaduan untuk penyesuaian. Meskipun surat pengaduan persuasif dan surat permintaan penyesuaian kadangkala merujuk pada surat keluhan atau complaint letters, tujuan Anda adalah melakukan persuasi kepada orang lain untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Kebanyakan surat pengaduan atau claim letters dimulai dengan penyampaian pesan-pesan rutin. Namun demikian, Anda juga dapat menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik perhatian pembaca. Penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Ada 2 jenis pesan-pesan persuasif, yaitu surat penjualan atau sales letter dan surat permohonan bantuan dana atau fundraising letters. Pertama, perencanaan pesan-pesan penjualan. Dengan menggunakan data produk yang telah Anda kumpulkan, Anda dapat membentuk citra tentang produk yang ingin Anda jual tersebut. Selanjutnya, coba lakukan cek tentang berbagai pertanyaan seperti siapa audiens Anda, apa manfaat yang bisa mereka peroleh, bagaimana kualitas produk yang dihasilkan, bagaimana memilih sarana promosi produk, dan bagaimana menentukan harga produk. Kemudian, perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Sebelum menulis surat permohonan bantuan dana tersebut, sebaiknya Anda perlu mempersiapkan dengan baik dengan cara memahami siapa pembaca Anda, apa bahasa yang digunakan, apa manfaatnya, dan bagaimana latar belakang pembaca pada umumnya. Hal ini diperlukan untuk lebih memahami apa sebenarnya yang dikehendaki oleh pembaca Anda. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana, yaitu pertama, Anda harus mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Kedua, tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada pihak lain. Ketiga, kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Keempat, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang telah diberikan pembaca. Sekian dari kami kelompok 6. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.